Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat tani, pada sore hari ini kita akan memberikan sharing edukasi bagaimana cara membuat pohon durian premium kita seperti yang ada di depan kita ini. Sangat subur dan terus terubus ya. Dengan kondisi yang seperti ini sahabat tani, kita lihat kondisi daunnya sahabat tani, menandakan ini daun yang sudah cukup dengan nutrisi ya. Di sore hari tetap segar ya, daun tegak dan rimbun sahabat tani. Padahal baru usia 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan tanam. Kita punya musangking ini sangat bagus pertumbuhan sahabat tani. Ini disebabkan oleh, pertama adalah bibit unggul sahabat tani ya. Berasal dari okulasi atau entresan musangking ya, dari induk yang sudah sering berbuah sahabat tani. Ini kita datangkan dari Banyumas sahabat tani ya. Coba kita lihat tuh. Jadi pastikan bibit durian premium Anda berasal dari okulasi entresan induk yang sudah sering berbuah ya. Kedua, kita tanam dengan sistem busuk sahabat tani. Ini gundukan atau urukan ya. Ya. Ketiga, kita harus perhatikan cukup airnya sahabat tani. Di musim kemarau kita buatkan dia piringan untuk cukup air 100 sampai 200 liter per 3 hari ya. Terus keempat, cukup pupuk ya. Kita pakai pupuk NPK seimbang 16-16 Pak Tani, Karete Boroni, dan kita start dengan urea ya di musim kemarau. Sedangkan di musim hujan kita pakai ZA ya pada musim hujan. Jadi musim kemarau kita pakai starternya urea, musim hujan kita pakai ZA, karena bagaimanapun masa vegetatif memerlukan tinggi nitrogen sahabat tani ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, kita harus perhatikan pruningnya sahabat tani ya. Jadi secara berkala, kalau sudah 3 kali 4 terubus atau 6 bulan, kita pruning secara berkala sehingga batang-batang produksi ini dapat udara yang segar mengalir dan matahari gampang masuk ke dalam kanopi ya, seperti ini. Sedangkan 6, kita harus secara berkala, apalagi di musim hujan, memeriksa keadaan pH tanah kita. Jadi pH tanah kalau di bawah 6 harus kita berikan kapur dolomit ya. Dan kita usahakan pH kita tetap di atas 6, antara 6 sampai 7 gitu. Nah, itu baru kita punya pertumbuhan akan stabil sahabat tani dengan pH yang 6 sampai 7 ini. Jadi sedangkan yang ketujuh adalah memperhatikan perlindungan dari hama sahabat tani, dengan menyemprot secara berkala 2 kali seminggu dengan insektisida dan fungisida sahabat tani. Sedangkan di musim hujan kita lebih sering ya, 1 kali seminggu, terutama fungisida, karena musim hujan adalah kelembapan tinggi sehingga perlu lebih sering untuk protektifnya. Jadi sebelum datang hama ini kita harus protektif dengan fungisida ya di musim hujan, sehingga hama ini tidak berani datang. Sedangkan untuk di bagian perakaran, kita memberikan secara berkala mikorrhiza sahabat tani ya. Karena dalam mikorrhiza ini ada perlindungan dari bakteri-bakteri terhadap patogen-patogen yang jahat yang mau menyerang daerah perakaran kita, sehingga perlu kita pakai mikorrhiza sahabat tani. Karena di sana ada namanya, karena mikorrhiza ini akan membentuk perlindungan berupa HIPA ya. HIPA itu seperti
gelembung yang membentuk di daerah sekitar perakaran, dan ada perlindungan yang berupa bakteri yang namanya chitin ya, melindungi akar kita dari serangan patogen jahat. Nah, itulah yang dari akar. Kalau yang dari daun kita pakai insektisida dan fungisida. Jadilah itu 7 cara saudara tani untuk bisa mendapatkan daun durian kita pertumbuhannya bagus dan cepat berbuah ya. 1, kita harus mendapatkan bibit unggul dari enteresan yang sudah sering berbuah ya, dari indukan ya, entres dari indukan yang sering berbuah. Nah, kedua, kita memberikan penanaman dalam bentuk busut ya, atau gundukan, sehingga kalau gundukan ini pori-pori tanah akan terbuka sebetulnya, sehingga oksigen mudah keluar masuk. Nah, jadi akar cepat berkembang. Itulah dalilnya sebetulnya gundukan ini. Dengan gundukan, oksigen mudah keluar masuk ke akar, dan akar akan lebih cepat berkembang. Itu anunya sebetulnya. Dan daerah perakaran kita akan menjadi poros sebetulnya kalau dengan sistem gundukan untuk busut ini. Nah, yang kedua, kita harus perhatikan cukup air di musim kemarau, dan jangan sampai tergenang di musim hujan ya, terutama di daerah perakaran kita ini jangan sampai tergenang di musim hujan. Kita harus berikan jalan keluar air untuk keluar dari daerah kanopi kita, sehingga usahakan dalam musim hujan tidak tergenang. Yang ketiga, saudara tani, usaha kita adalah cukup pupuk. Cukup dengan pupuk seimbang NPK 1616, Pak Tani dan Karet Boroni, serta kita start dengan tinggi N pada musim kemarau dengan berupa urea, dan di musim hujan berupa Zat A. Nah, itulah 4 perlindungan yang sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon kita sobat tani. Sedangkan yang kelima, kita harus berkala pruning, dan keenam, menjaga pH tetap stabil di antara 6 dan 7 ya. Sedangkan yang ketujuh, protektif, menjaga daerah perakaran kita dari serangan hama dan dari daun dengan cara protektif berkala menyepray dengan fungisida dan insektisida. Nah, itulah saudara-saudara petani, kiat-kiat kita dalam berkebun, sehingga kita dapatkan durian kita dalam keadaan pertumbuhan yang bagus dan baik, serta dapat berbuah insya Allah dalam waktu 3 tahun. Ini dalam 1 tahun 2 bulan saja sudah perkembangannya maha dahsyat sobat tani. Jadi itulah kiat-kiat kita supaya kita dapat durian yang premium, yang vigor ya. Demikian dulu Rian dan penjelasan kita sobat tani, semoga bermanfaat. Selamat Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.